Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Varian Giraldi dengan NIM 7211419113 yang akan mempresentasikan pengembangan sistem. Pendekatan sistem. John Dewey, seorang profesor ilmu filosofi di Columbia University, mengidentifikasikan 3 rangkaian pertimbangan yang terlihat dalam pemecahan sebuah kontroversi secara memadai. Yang pertama, mengenali kontroversi. Yang kedua, mempertimbangkan klaim-klaim alternatif. Yang ketiga, membentuk suatu pertimbangan. Selanjutnya yaitu urut-urutan langkah. Yang pertama, upaya persiapan. 3 langkah persiapan yang harus dikerjakan secara berurutan, yaitu langkah pertama, melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Langkah kedua, mengenal sistem lingkungan. Langkah ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Yang kedua, upaya definisi. Upaya dalam mengidentifikasi masalah atau gejalanya tersebut terdiri atas 2 langkah, yaitu langkah keempat, melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Langkah kelima, menganalisis bagian-bagian sistem dalam urut-urutan tertentu. Yang ketiga, upaya solusi. Upaya solusi melibatkan suatu pertimbangan atas alternatif-alternatif yang layak, pemilihan alternatif terbaik, dan implementasinya. Langkah keenam, mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Langkah ketujuh, mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Langkah ke-8, memilih solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik meliputi analisis, pertimbangan, dan tawar-menawar. Dan selanjutnya, langkah ke-9, mengimplementasikan solusi. Langkah ke-10, menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. Yang selanjutnya yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Pendekatan sistem merupakan sebuah metodologi. Metodologi adalah satu cara yang direkomendasikan dalam melakukan sesuatu. Pendekatan sistem adalah metodologi dasar dalam segala memecahkan jenis masalah. Siklus hidup pengembangan sistem adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembang suatu sistem informasi. Yang selanjutnya yaitu SDLC tradisional. Tahapan pekerjaan pengembangan yang perlu dilakukan dalam urut-urutan tertentu jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan berhasil yang paling besar. Tahapan-tahapan tersebut adalah perencanaan, analisis, implementasi, dan penggunaan. Yang selanjutnya yaitu prototyping. Prototype atau prototyping adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Proses pembuatan prototipe ini disebut prototyping. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis prototipe. Terdapat 2 jenis prototipe, yaitu evolusioner dan persyaratan. Yang selanjutnya yaitu pengembangan prototipe evolusioner. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, membuat suatu prototipe. Yang ketiga, menentukan apakah prototipe dapat diterima. Yang keempat, menggunakan prototipe. Yang selanjutnya yaitu pengembangan prototipe persyaratan. Yang pertama, membuat kode sistem baru. Yang kedua, menguji sistem baru. Yang ketiga, menentukan apakah sistem baru dapat diterima. Yang keempat, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Yang selanjutnya yaitu daya tarik prototyping. Yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dan menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam mengembangkan sistem. Yang kelima, implementasi menjadi jauh lebih mudah karena pengguna tahu apa yang diharapkannya. Yang selanjutnya yaitu potensi kesulitan dari prototyping. Yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe. Yang kedua, pengguna dapat terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan, yang mengarah pada ekspektasi yang tidak realistis sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Yang keempat,
antarmuka komputer manusia yang memberikan beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik-teknik desain yang baik. Yang selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi cepat. Yang selanjutnya unsur-unsur penting RAD. Manajemen hendaknya menjadi penguji coba melakukan hal-hal baru yang dapat beradaptasi dengan cepat. Yang selanjutnya orang. Tim untuk melakukan seluruh aktivitas SDLC. Yang selanjutnya metodologi. Metodologi dasar RAD adalah siklus hidup RAD. Yang selanjutnya alat-alat RAD, terutama terdiri atas bahasa-bahasa generasi keempat dan alat-alat rekayasa piranti lunak dengan bantuan komputer. Yang selanjutnya yaitu pengembangan berfase. Tahap-tahap pengembangan berfase. Ada investigasi awal, analisis pengembang, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, pengujian dan pengembangan sistem. Yang selanjutnya yaitu fase-fase modul. Pengembangan berfase dapat digunakan untuk pengembangan segala jenis ukuran sistem. Yang selanjutnya yaitu desain ulang proses bisnis. Teknologi informasi mengalami kemajuan dengan sangat cepat, dan organisasi perlu mengambil keuntungan dari kemajuan-kemajuan ini. Sistem meliputi sistem-sistem yang memproses data perusahaan maupun sistem-sistem yang melakukan fungsi-fungsi dasar seperti mengebor untuk mencari minyak dan memproduksi suatu bagian manufaktur. Yang selanjutnya, rekayasa terbalik. Rekayasa terbalik berasal dari intelijen bisnis. Perusahaan sejak dulu selalu mengikuti produk-produk para pesaingnya dengan cara membeli sampel dan membukanya untuk melihat bagaimana produk tersebut bekerja. Yang selanjutnya yaitu rekayasa ulang. Rekayasa ulang adalah merancang ulang sebuah sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Yang selanjutnya yaitu pemilihan komponen BPR. Komponen-komponen BPR dapat diterapkan secara terpisah maupun tergabung, tergantung pada tingkat kemungkinan yang dicari. Yang selanjutnya yaitu menempatkan SDLC tradisional, prototyping, RAD, pengembangan berfase, dan BPR dalam perspektif. SDLC tradisional, prototyping, RAD, dan BPR semuanya adalah metodologi. Semuanya adalah cara-cara yang direkomendasikan dalam mengembangkan sistem informasi. Yang selanjutnya yaitu alat-alat pengembangan sistem. Alat pemodelan proses yang populer adalah pembuatan diagram data yang mempergunakan simbol-simbol untuk proses dan unsur-unsur lingkungan yang dihubungkan oleh panah yang menunjukkan arus data. Yang selanjutnya yaitu permodelan proses. Selama tahun-tahun awal pengembangan sistem komputer, hampir seluruh perhatian diberikan ke proses-proses yang akan dikerjakan oleh komputer sebagai kebalikan dari data yang akan dipergunakan. Yang selanjutnya yaitu diagram arus data. Diagram arus data adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang mempergunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses-proses yang saling tersambung, yaitu unsur-unsur lingkungan dengan sistem berinteraksi, proses, arus data, dan penyimpanan data. Yang selanjutnya yaitu kasus penggunaan. Kasus penggunaan adalah suatu uraian naratif dalam bentuk kerangka dari dialog yang terjadi antara sistem primer dengan sekunder. Yang selanjutnya yaitu manajemen proyek. Proyek-proyek pengembangan sistem yang pertama dikelola oleh manajemen unit TI dengan dibantu oleh manajer dari analisis sistem, pemrograman, dan operasi. Yang selanjutnya yaitu steering committee SIM. Fungsi utama yang dijalankan adalah menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, menyelesaikan perselisihan. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan proyek. Tim proyek meliputi semua orang yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem informasi, dan tanggung jawab itu ada di tangan tim proyek. Yang selanjutnya yaitu mekanisme manajemen proyek.
Dasar dari manajemen proyek adalah rencana proyek yang dibangun selama tahap investigasi awal ketika metodologi pengembangan berfase diikuti. Yang selanjutnya yaitu dukungan web bagi manajemen proyek. Dukungan juga diperoleh dari internet seperti Lockheed Software, sebuah perusahaan yang berbasis di Toronto yang menawarkan sebuah sistem manajemen proyek yang disebut SC ProjectNet. Yang selanjutnya yaitu mengestimasi biaya proyek. Yang selanjutnya yaitu input pengestimasian biaya. Sebuah work breakdown struktur atau WBS mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas proyek yang akan membutuhkan sumber daya. Contoh WBS adalah grafik Gantt dan diagram jaringan. Kebutuhan sumber daya mencantumkan sumber daya tertentu yang akan dibutuhkan. Yang selanjutnya yaitu output pengestimasian biaya. Estimasi biaya dibuat untuk seluruh sumber daya yang dibebankan ke proyek dan biasanya dinyatakan dalam unit-unit keuangan yang berlaku seperti dolar atau euro. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.